harus manusia yang berketuhanan, manusia yang bertuhan kepada Sang Maha Pencipta, yang manusia yang mengerti, yang manusia yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Karena di sana ada hadis, dan hadis yang dibawakan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang Maha Esa, artinya Allah Maha Tunggal. Di sana ada Qul huwallahu ahad, artinya ada hadis dan Al-Quran. Itulah pedoman hidup. Nah, itulah pedoman hidup kita sebagai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Salam sejahtera, salam santun kami, salam hormat kami kepada guru-guru, para spiritualis sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel kami, yaitu Anak Yang Hilang. Semoga dengan adanya channel ini kami bisa memberikan informasi-informasi serta edukasi terkait kemunculan Satria Piningit. Selawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak semua mendapatkan syafaatnya. Semoga dengan adanya konten ini atau channel ini bisa menjadikan tali persaudaraan, tali persatuan, sehingga negeri ini, bangsa ini bersatu menjadi lebih baik. Terima kasih juga kepada guru kami, yaitu Anak Batin, yang selalu membimbing kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungannya dimanapun beliau berada. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk sahabat-sahabat semua, kami mengucapkan terima kasih yang sudah bantu channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki, keberkahan hidup, sehat lahir, sehat batin untuk sahabat-sahabat semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Di konten sebelumnya kami memberikan penjelasan kepada sahabat-sahabat yang bertanya terkait siapa Anak Batin yang sebenarnya. Seperti yang sudah disampaikan bahwa beliau, guru kami Anak Batin, sudah diberikan gelar, yaitu Garuda Paksi. Gelar tersebut diberikan kepada beliau selama perjalanan beliau berpuluh-puluh tahun, dengan berbagai penderitaan, cobaan, hinaan, ujian, dan lain-lain, sehingga beliau mendapatkan satu gelar yang disebut dengan Garuda Paksi. Nah, gelar tersebut diberikan oleh Syekh Syarif Hidayatullah Allah Sunan Gunung Jati yang bermakam di Cirebon, ketika pada saat beliau riyadoh di salah satu masjid kediaman beliau. Nah, baik sahabat-sahabat semua, terkait gelar yang didapatkan oleh guru kami, yaitu Anak Batin, semoga gelar ini bisa memberikan jawaban kepada sahabat-sahabat yang bertanya siapa sebetulnya Anak Batin. Baik sahabat-sahabat semua, melanjutkan dari apa yang sudah kami sampaikan di video sebelumnya, bahwa terkait siapa itu yang akan menjadi presiden di tahun 2024, kita doakan siapapun itu yang akan menjadi presidennya, kita doakan yang terbaik. Karena hanya kepada Allah lah kita berharap semoga pemimpin di negeri ini, bangsa ini, bisa memberikan keadilan dan kesejahteraan. Nah, namun seperti yang diharapkan sahabat-sahabat semua, seperti yang diharapkan, yang diinginkan, bahkan yang ditunggu-tunggu oleh sahabat-sahabat semua, yang bisa memberikan kesejahteraan, keadilan untuk bangsa ini, yaitu Satria Piningit. Pertanyaannya, apakah di tahun 2024 yang akan menjadi presiden adalah Satria Piningit? Wallahu a'lam. Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa kepada Allah, semoga diberikan amanah di negeri ini, bangsa ini, bisa memberikan kesejahteraan untuk kita semua, sahabat-sahabat semua. Anak Batin menyampaikan kepada kami, ketika seorang pemimpin tidak amanah, ketika seorang pemimpin tidak memberikan keadilan atau kesejahteraan kepada bangsa ini, lantas apa yang harus kita lakukan sebagai rakyatnya?
ketika seorang pemimpin tidak memberikan amanah, ketika seorang pemimpin tidak memberikan keadilan, tidak bisa memberikan kesejahteraan untuk rakyatnya, maka kita tidak boleh membenci kepada sisi manusianya. Karena pada hakikatnya membenci manusianya berarti secara tidak langsung kita membenci yang maha menciptakannya. Karena Rasulullah SAW ditugaskan, diturunkan di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Nah, begitupun Satropiningit hadir. Nah, begitupun kedatangan kemunculan Sang Kinasih Satropiningit adalah untuk menyelaraskan manusia-manusia yang kehilangan arah, manusia-manusia yang selalu mementingkan kepentingan pribadinya, manusia-manusia yang selalu terbelenggu oleh keinginannya, manusia-manusia yang selalu mengejar 3 perkara, yaitu harta, tahta, dan wanita. Karena ketika manusia mengejar, mencari kedudukan, jabatan, harta kekayaan, dan lain-lain, pada hakikatnya manusia tersebut sedang di ujung jurang kehancuran. Manusia tersebut lupa kepada dirinya. Ketika manusia mengejar tahta, mengejar harta, kedudukan, jabatan, maka semua akan dipertanggungjawabkan kelak nanti di akhirat. Berbicara mengenai seorang pemimpin seperti apa yang diharapkan oleh kita semua? Tentunya pemimpin yang bisa memberikan kesejahteraan, keadilan untuk rakyatnya. Karena dari rakyat untuk rakyat, bukan dari rakyat untuk penguasa, tetapi dari rakyat untuk rakyat. Kenyataannya, yang terjadi di negeri ini adalah dari rakyat untuk penguasa. Di sini harus ada yang dibenahi, tentunya kepada akhlak dari seorang pemimpin tersebut. Nah, seperti yang disampaikan di video sebelumnya, untuk menjadi seorang pemimpin itu harus bisa menyelaraskan. Anak batin mengatakan kepada kami, ketika pemikirannya bagus, ucapannya bagus, perbuatannya bagus, namun punya itikat yang tidak bagus. Apakah itikatnya untuk mencari kedudukan, mencari kekuasaan, mencari jabatan untuk dirinya sendiri, atau mungkin kepentingan golongannya atau kelompoknya, sehingga rakyatnya tidak diperhatikan. Jika seorang pemimpin bisa menyelaraskan hatinya, pemikirannya, ucapan dan perbuatannya, kemudian disampaikan kembali kepada bawahan-bawahannya sehingga nyampe kepada rakyatnya. Namun yang terjadi adalah tidak seperti itu. Makanya tidak heran ketika bangsa ini membutuhkan satu sosok pemimpin yang bisa memberikan keadilan, kesejahteraan untuk bangsa ini. Namun tetap saja kita sebagai rakyat harus bisa cerdas dalam memilih. Kita sebagai masyarakat harus bijak dalam memilih siapa yang akan menjadi pemimpin di bangsa ini, siapa yang akan menjadi pemimpin di negeri ini. Kita harapkan semoga Satropiningit segera muncul, entah itu nanti di tahun berapa. Yang jelas kita harapkan hanya Satropiningit lah yang bisa memberikan kesejahteraan untuk kita semua, sahabat-sahabat semua. Nah, seperti yang dijelaskan oleh guru kami yaitu Anak Batin, kita tetap satukan kekuatan, satukan hati, pemikiran untuk bersatu, untuk membangun bangsa ini, negeri ini, untuk menyongsong kehadiran, kemunculan Sang Kinasih Satropiningit, sehingga Satropiningit lah yang bisa memberikan kesejahteraan dan keadilan untuk bangsa ini. Kepada sahabat-sahabat yang diperjalankan, siapapun, dimanapun itu, ayo jangan hanya menunggu petunjuk. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika tidak diberikan petunjuk? Apakah ketika Rasulullah SAW diberikan petunjuk itu diam? Nah, pada saat itu ketika Rasulullah SAW melakukan suatu, ketika syiar agama, syiar kebaikan secara manusiawi mentok, nah disitulah datangnya petunjuk melalui perantara malaikat Jibril. Begitupun kita sebagai manusia, kita mengikuti ajarannya. Jangan hanya diam menunggu petunjuk. Ayo kita bergerak. Kita sebagai manusia diberikan hati, diberikan akal pemikiran. Ayo kita sama-sama menggunakan hati dan pemikiran kita. Nah, kalau kita sudah berjuang, kita mentok, maka di situ ada petunjuk. Karena pada hakikatnya orang-orang pilihan
akan dibantu oleh para malaikat atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik sahabat-sahabat semua, ayo kita satukan hati, satukan pemikiran kita. Kita gunakan secara kekuatan yang ada dalam diri kita manusia, karena manusia diberikan 4 kekuatan besar yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati, pemikiran, ucapan dan perbuatan. Di sana ada hati, ada qalbu, ada akal, ada pemikiran. Nah, ada lisan, indera pendengaran dan lain-lain. Sehingga manusia ini sempurna. Ayo kita gunakan hati dan pemikiran kita untuk menyatukan bangsa ini. Ayo kita redam dulu ego kita masing-masing. Nah, ketika kita mentok, insya Allah akan ada petunjuk di sana. Kalau kita selama ini menunggu petunjuk, kalau misalkan tidak dikasih petunjuk, ya sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kita meninggal pun nanti akan diwarisi, akan mewarisi, nunggu nanti sampai petunjuk, nunggu. Ketika nanti kita mati, ketika nanti kita meninggal, kemudian nanti anak cucu kita, ya tunggu saja semua petunjuk. Nah, kita kan di alam syariat, ayo kita bergerak dulu. Ketika mentok, nanti di sini insya Allah ada jalan keluarnya. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, ayo untuk membangun bangsa ini, untuk membangun negeri ini, untuk mewujudkan, untuk memunculkan sang kinasi setropiningit, ayo kita sama-sama berjuang membangun bangsa ini, negeri ini, supaya negeri ini makmur dan sejahtera. Nah, kita kembali lagi kepada seorang pemimpin yang bisa memimpin negeri ini, bangsa ini, harus manusia yang berketuhanan, manusia yang bertuhan kepada Sang Maha Pencipta, yang manusia yang mengerti, yang manusia yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Karena di sana ada hadis yang dibawakan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang Maha Esa, artinya Allah Maha Tunggal. Di sana ada qul huwallahu ahad, artinya ada hadis dan Al-Quran. Itulah pedoman hidup. Nah, itulah pedoman hidup kita sebagai manusia. Jika kita berpedoman kepada hadis dan Al-Quran, maka akan menciptakan manusia yang adil dan beradab. Kita bisa menjadi manusia yang adil dan beradab, sehingga negeri ini, bangsa ini bersatu, menjadi satu kesatuan yang dinaungi oleh Bhinneka Tunggal Ika dari berbagai suku, budaya, ras, agama, adat istiadat, tanpa melihat golongan, tanpa melihat ras apapun itu. Semua bersatu untuk bangsa ini, negeri ini. Nah, ketika bercerai-berai, bagaimana? Nah, itu saja mungkin sahabat-sahabat semua di konten kali ini, di pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan. Nanti kita akan sambung lagi di video berikutnya. Terima kasih. Kami akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.